Cerita berawal ketika terjadi pertarungan sengit antara Seiichi dengan pengguna sabit yang sangat kuat. Saat itu, Seiichi tidak bisa mengalahkan musuhnya dan berakhir kalah. Tapi untung saja semua itu hanyalah mimpi. Saat ini, dia sedang melakukan perjalanan menuju Akademi Sihir Barbador, suatu tempat bagi anak penguasa dan bangsawan belajar, bahkan tempat pelatihan bagi kandidat pahlawan yang datang dari dunia lain. Seiichi diminta untuk menjadi salah satu guru yang mengajar di sana. Namun, saat ini ada masalah yang menimpa siswa di akademi tersebut. Perbedaan potensi kekuatan menyebabkan sebagian dari mereka dikucilkan dan saling berselisih. Oleh karena itulah, Seiichi ditugaskan untuk melatih siswa yang punya bakat terpendam agar kemampuannya sebanding dengan kandidat pahlawan. Sementara teman partinya mendapatkan peran yang berbeda. Saria dan Lulune akan masuk sebagai murid. Altria menjadi instruktur petualang dan Origa akan menjadi asistennya Seiichi. Beberapa saat kemudian, Beatrice datang ke sana lalu memarahi kepala akademi. Setelah berkeliaran tanpa seizin para guru, Beatrice memarahinya karena ada banyak dokumen yang belum dikerjakan. Beatrice adalah mantan wali kelas F. Sekarang, dia ditugaskan untuk membantu Seiichi sebagai wakilnya karena tidak sanggup mengembangkan bakat muridnya. Menurut keterangan darinya, mereka semua anak-anak yang baik dan bukan murid bermasalah. Namun, saat tiba di ruangan kelas, Seiichi sangat terkejut karena perkataan Beatrice tidak sesuai. Jumlah siswa kelas F terdiri dari 4 murid. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka memiliki sifat yang unik yang membuat Seiichi kesulitan menghadapinya. Saat pertama kali bertemu, mereka sudah bikin masalah dan bertingkah seenaknya. Di lain tempat, Kotus Majin sedang membuat rencana untuk menyerang Akademi Sihir Barbador. Namun, tiba-tiba ada yang menghentikannya karena ingin menjalankan rencana itu lebih dulu. Semua itu dilakukan demi membantu kebangkitan tuan mereka. Ketika Seiichi memasuki kelas, siswa bernama Agnos tiba-tiba mengajaknya berantem. Kemudian, Beatrice segera menenangkan mereka dan memperkenalkan kalau Seiichi itu adalah wali kelas penggantinya. Setelah memperkenalkan Seiichi, mereka juga diberitahu kalau Saria akan bergabung di kelasnya. Agnos berpikir kalau Saria itu wanita yang cantik, tapi pandangannya langsung berubah saat Saria menunjukkan wujud gorilanya. Setelah itu, semua murid memperkenalkan diri mereka masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan membagikan hasil tes yang sebelumnya dikerjakan mereka. Hasil tes menunjukkan kalau Agnos mendapatkan nilai 0, sedangkan Helen dan yang lainnya mendapatkan nilai 90 ke atas. Selama berada di kelas, Saria sudah beberapa kali menunjukkan wujud gorilanya. Karena yang lain belum terbiasa, Seiichi pun memintanya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah itu, Beatrice menyarankan agar mereka mengadakan pelajaran khusus. Seiichi akan latihan tempur melawan muridnya untuk menguji kekuatan mereka. Sebelum latihan dimulai, Helen sempat bertanya kepada Saria apa hubungannya dengan Seiichi. Lalu, mereka semua langsung terkejut karena Saria bilang kalau dia adalah istrinya. Selain itu, dia juga mengatakan Seiichi datang bersama pacar dan juga pelayannya. Setibanya di lapangan, anak bangsawan dari kelas S mencari gara-gara. Theobald menyatakan kelas F tidak pantas untuk berada di sana. Pada saat yang sama, dia juga mengincar Saria untuk dijadikan sebagai wanitanya. Namun, Saria menolaknya mentah-mentah sambil mengatakan kalau dia hanya mencintai Seiichi. Selain itu, Saria juga bilang kalau Seiichi lebih kuat darinya hingga membuat Theobald sangat kesal. Theobald pun memutuskan untuk membalas mereka dalam acara kompetisi kelas. Setelah berbicara dengan kepala sekolah, Seiichi memulai pelajaran khususnya. Saat Seiichi bilang kalau dia tidak akan menggunakan sihir, Helen langsung marah karena merasa sudah diremehkan. Tapi, meskipun tidak menggunakan sihir, Seiichi tetap lebih kuat darinya. Ketika Helen mengeluarkan serangan terkuatnya, Seiichi berhasil menghindarinya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Helen tiba-tiba saja dihempaskan dan ditangkap kembali dalam posisi yang memalukan. Saat melihat pertarungan itu, Brood meminta izin untuk melawannya 3 lawan 1. Seiichi tidak keberatan dengan ide tersebut, namun dia mengkhawatirkan kerjasama tim mereka karena selalu tidak akur. Tanpa menunggu lama, mereka mulai menyerangnya bersamaan. Ketika Seiichi dikepung,
berkepung, serangan Brood hampir mengenainya. Tapi Seichi mampu menghentikannya dan mengalahkan mereka sekali serang. Kekalahan ini membuat mereka sangat terpukul. Andai saja mereka bisa menggunakan sihir, mungkin nasibnya akan lebih baik. Lalu ketika Seichi memeriksanya dengan skill mata dunia, dia mendeteksi ada rantai yang menghalangi sihir mereka. Rantai itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa sihir meski sudah berusaha keras. Sebagai orang yang dulu sering ditindas di sekolah, Seichi mengerti perasaan mereka. Oleh karena itu, dia akan mencari cara supaya mereka bisa memakai sihir. Agar muridnya bisa menggunakan sihir, Seichi menciptakan sihir baru untuk menghancurkan penghalangnya. Setelah berhasil menciptakannya, dia langsung mencobanya dan sihir itu bekerja dengan sempurna. Helen dan yang lainnya sekarang bisa merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan begini, mereka bisa mengeluarkan berbagai elemen dan serangan sihir tanpa kesulitan. Pandangan mereka terhadap Seichi langsung berubah drastis. Semua murid yang awalnya meragukan kemampuan Seichi sekarang mengetahui kehebatan yang dimiliki olehnya. Oleh karena itu, mereka sangat berterima kasih dan berjanji akan terus berlatih agar kemampuannya tidak sia-sia. Di lain tempat, teman masa kecilnya Seichi yang bernama Kanazuki mendatangi satu persatu temannya Seichi. Dia merasa kalau aroma mereka sangat mirip seperti yang dimiliki oleh Seichi. Tidak lama setelah itu, Seichi dan Kanazuki akhirnya bertemu kembali. Kebetulan di sana juga ada anggota partinya sehingga menyebabkan pertikaian. Pada hari selanjutnya, utusan Kultus Majin tiba di akademi. Dengan memakai kekuatan pengendali pikiran, Demioros dan Angrea mulai menyusup tanpa ketahuan. Melihat Seichi sedang bersama dengan perempuan lain, membuat Altria sangat marah. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya sehingga menimbulkan keributan. Kanazuki juga merasakan hal yang sama. Setelah mengetahui kalau Seichi punya hubungan dengan beberapa cewek, dia memutuskan untuk bertarung melawan mereka semua. Sebagai orang yang lebih mengenal Seichi, Kanazuki masih bisa mengimbangi Altria. Tapi saat berhadapan dengan Saria, dia tidak sanggup menghadapinya karena Saria adalah istrinya. Setelah itu, Kanazuki menceritakan masa lalunya. Dulu, dia sering ditolong oleh Seichi. Di saat ada yang menindasnya, hanya Seichi saja yang berani menolongnya. Namun, karena hal itu juga, Seichi jadi korban penindasan. Oleh karena itu, Kanazuki merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apapun. Setelah Kanazuki menceritakan itu, Seichi memberitahu yang lain kalau dia berasal dari dunia lain dan telah mengalami perubahan karena buah evolusi. Selain itu, dia juga menunjukkan wujud aslinya dan minta maaf karena sudah membohongi mereka. Meskipun Seichi yang asli terlihat berbeda, Saria dan yang lainnya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka tetap menyukai Seichi karena dia baik dan selalu menerima mereka apa adanya. Oleh sebab itu, sekarang adalah giliran mereka untuk menunjukkan kepeduliannya. Melihat hubungan mereka, membuat Kanazuki berpikir untuk tidak terlibat lagi dengan Seichi. Meskipun Seichi sudah lebih kuat, Kanazuki tidak ingin melibatkan Seichi ke dalam kekerasan lagi. Saat ini, Kanazuki dan kandidat pahlawan lain memiliki permasalahan rumit. Mereka bisa diserang kapan saja sehingga dia tidak ingin melibatkannya. Namun, saat menyadari kalau kekaisaran memasang gelang perbudakan kepada seluruh kandidat pahlawan, Seichi tiba-tiba lepas kendali dan tidak bisa mengendalikan amarahnya sendiri. Efek samping dari buah evolusi membuat dia mengamuk dan melepaskan gelombang kegelapan yang menghancurkan gelang perbudakan tersebut. Berkat panggilan teman-temannya, Seichi berhasil disadarkan. Lalu setelah situasinya kembali tenang, Kanazuki memutuskan untuk tetap bersama Seichi dan berperan sebagai kakak perempuannya. Di saat Seichi dan semua muridnya sedang berlatih, Theobald dari kelas S kembali mengganggu mereka. Kali ini, dia ingin menantang Seichi karena mengira dia adalah guru yang gagal. Brood berusaha menghentikannya. Dia menegaskan kalau kelas F akan melawannya di kompetisi kelas nanti. Setelah kejadian tersebut, Helen jadi semakin ingin mengalahkannya. Oleh karena itu, dia memohon kepada Seichi untuk terus melatihnya secara langsung. Sementara itu, Demi
Demiurge dan Angrea malah melupakan tugasnya. Mereka malah menghabiskan waktu untuk bersantai dan menikmati makanan. Pada hari berikutnya, Demiurge dan Angrea masih saja berkeliaran. Kemudian saat mereka berada di toko pakaian, tiba-tiba ada anak misterius yang memperingatkan mereka agar segera bertindak. Pada hari yang sama, kompetisi Akademi Barbador akan segera dimulai. Pertandingan pertama adalah pertarungan antara kelas S dan kelas F. Namun, beberapa saat ketika kompetisi itu dimulai, utusan Kultus Majin segera datang mengganggu acara tersebut. Dengan menggunakan sihir cahaya tingkat tinggi, mereka mengurung para murid dan juga guru agar tidak bisa keluar. Sebagai calon kaisar, Theobald tidak akan membiarkan mereka berbuat seenaknya. Namun, dengan kemampuan saat ini, dia belum bisa melawannya sendirian. Karena Angrea bisa mengendalikan targetnya, mereka harus bekerja sama dan menyadarkan orang yang dikendalikan. Awalnya, Helen tidak ingin bekerja sama dengan Theobald, tapi Brute terus meyakinkannya hingga mereka bisa bekerja sama dan memojokkan penyusup tersebut. Namun, di saat topeng Angrea mulai terlepas, mereka langsung kalah tidak berdaya karena Angrea mengamuk dan mengeluarkan serangan tidak normal. Sementara itu, di saat yang lain dalam bahaya, Seiichi malah di toilet karena pencernaannya bermasalah. Ketika muridnya sudah tidak berdaya, Beatrice menjadi satu-satunya orang yang bisa membela mereka. Tidak peduli dengan kekuatan lawannya, Beatrice tidak akan memaafkan Angrea karena sudah menyakiti murid-muridnya. Sementara Angrea memanfaatkan hubungan Beatrice dengan muridnya supaya dia putus asa. Dengan menjadikan Agnos sebagai bidaknya, Angrea membuat Beatrice merasa terpojok karena takut melukai muridnya sendiri. Untung saja, ikatan mereka sebagai guru dan murid ternyata lebih kuat. Karena Agnos sering dimarahi olehnya, maka tubuhnya bereaksi saat Beatrice melakukan hal yang sama kepadanya. Hanya dengan menegurnya memakai buku saja, Beatrice bisa membebaskan Agnos dari pengaruh sihir musuhnya. Dengan begini, Beatrice punya kesempatan melawan balik dan mengalahkan Angrea secara langsung. Namun, kemenangan tersebut membuat mereka lupa kalau masih ada satu musuh lagi yang belum dikalahkan. Sebagai sesama Kultus Majin, Angrea meminta kepada Demiurge untuk membagi sedikit kekuatannya. Namun, Demiurge menolak permintaan tersebut karena Angrea bukan Kultus Majin yang sebenarnya. Karena sudah tidak bernilai, dia membuatnya putus asa dan ditelan oleh kegelapan. Setelah itu, Demiurge menyerang Beatrice secara brutal. Selain itu, dia juga berusaha membuatnya putus asa di depan murid-muridnya. Tapi ternyata, Beatrice tidak mudah dikalahkan. Demi melindungi muridnya, dia terus melawan dan mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa berpikir untuk mundur sekalipun. Hal ini tentu saja membuat Demiurge merasa sangat kesal. Dia memutuskan akan membunuh Beatrice di depan para murid untuk melihat ekspresi putus asa yang dialami oleh muridnya. Namun, sepertinya rencana itu tidak bisa dilakukan. Di saat-saat terakhir, Seiichi segera menghentikannya lalu membalas semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Demiurge. Saat Demiurge hendak dikalahkan, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyerang Seiichi dari belakang. Seorang murid cewek bernama Airi berusaha melindunginya, tapi dia juga terkena serangan sehingga mereka berdua tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia. Kemudian, saat jiwa mereka memasuki dunia bawah, mereka mendapat kesempatan untuk dihidupkan kembali. Namun, mereka berdua harus menyelesaikan ujian dan melewati gerbang kehidupan di dunia bawah tersebut. Pada pos pertama, Seiichi diberi pertanyaan apakah Airin menyukainya pada pandangan pertama, sedangkan Airi dibungkam supaya tidak mengatakan kebenarannya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Seiichi memilih untuk menjawab tidak. Lalu jawabannya dinyatakan benar karena Airi tidak menyukai Seiichi pada pandangan pertama, tapi perlahan tertarik kepadanya karena sikapnya yang sangat baik. Berkat Seiichi, Airin bisa lebih percaya diri dan merubah penampilannya jadi lebih baik.
Di lain tempat, kerajaan Wimberg mendapatkan surat dari kerajaan iblis. Surat tersebut berisikan suatu ajakan untuk mengesahkan aliansi. Raja Iblis Lutia ingin mendirikan aliansi tersebut demi menciptakan perdamaian di antara dua kerajaan. Pada saat yang sama, Seichi dan Airi berhasil melewati pos pertama dan sedang menuju pos berikutnya. Kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok penjaga yang terdiri dari orang-orang aneh. Untuk mengalahkannya, Seichi harus menusuk bokong mereka atau bokongnya sendiri yang akan ditusuk. Seichi berusaha untuk menghindarinya, tapi setelah terkena tusukan, dia langsung bangkit lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan kekuatan tersebut, dia bisa memenangkan pertarungan sehingga dapat melanjutkan perjalanan menuju gerbang kehidupan. Setelah melewati gerbang kehidupan, Seichi dan Airi pun perlahan mulai sadar kembali. Atas perintah Raja Ranze, Louis ditugaskan menjemput Seichi supaya hadir saat pengesahan aliansi dengan kerajaan iblis. Saat itu, Serikat Petualang juga mengadakan perekrutan untuk ikut beraliansi dengan pasukan iblis. Selama perekrutan, banyak peserta yang dinyatakan gagal karena tidak sesuai dengan keinginan serikat. Kemudian di saat terakhir, muncul satu peserta dengan kepercayaan diri tinggi. Selain memiliki kepercayaan diri, dia juga memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh serikat. Oleh karena itu, dia langsung diterima menjadi anggota serikat dan langsung diundang untuk mengikuti pertemuan di istana kerajaan. Sementara itu di tempat lain, anggota kultus Majin kembali berbuat ulah. Di saat kekaisaran kaisar sedang dilanda krisis, mereka memanfaatkan energi negatif dari semua orang untuk membangkitkan Tuan Majin. Sebagai komandan kesatria, Zakia tidak bisa membiarkannya. Dia segera pergi ke suatu tempat untuk meminta bala bantuan. Di saat Zaika dalam perjalanan mencari bantuan, Destra dari kultus Majin datang menghalanginya. Mengetahui dia berasal dari kultus Majin, Zaika langsung menyerangnya duluan, namun Destra dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. Selain itu, kemampuan sihir yang dimilikinya juga membuat Zaika kewalahan. Sekeras apapun Zaika berusaha, serangannya tidak cukup kuat untuk menembus pertahanan lawannya. Kebetulan, Louis sedang berada di sana untuk menjemput Seichi. Melihat Zakia sedang terancam, dia pun segera datang untuk membantunya. Tapi dengan kemampuannya yang sekarang, Louis tidak mungkin bisa menang. Meskipun begitu, dia percaya kalau Seichi pasti mampu mengalahkannya dalam sekejap. Setelah itu, Louis melanjutkan perjalanan untuk menjemput Seichi, lalu pergi menuju istana kerajaan dan melaporkan pergerakan kultus Majin kepada raja. Berhubung aliansi baru saja terbentuk, mereka langsung sepakat untuk mengatasi masalah itu bersama-sama. Tepat setelah Seichi pergi ke kerajaan Wimberg, Airi mulai bertingkah aneh dan terlihat mencurigakan. Ternyata dia bukanlah Airi yang asli, tapi 4 atasan kultus Majin yang bernama Gempel. Dengan kemampuan berubah wujud, dia bisa berubah menjadi orang lain dan memiliki status seperti orang yang asli. Dengan kemampuan tersebut, dia berencana akan membantai orang terdekat Seichi di depan matanya sendiri. Saat itu, Gempel telah menyerang muridnya Seichi. Kemudian, saat dia akan lanjut menyerang Lulune menyadari kehadirannya sehingga rencananya tergagalkan. Selain itu, Lulune juga bersikap baik padanya sehingga Gempel tidak tega untuk menyerangnya. Setelah gagal menyerang Lulune, dia kemudian mengincar Origa dan Altria. Namun, sama seperti sebelumnya, sikap mereka yang terlalu baik membuat Gempel ragu untuk menyerang. Makanya dia memilih berpura-pura menjadi Seichi untuk mengetahui kenapa Seichi begitu disukai. Ketika Seichi dan Saria tiba di suatu desa, mereka tidak sengaja bertemu dengan Destra. Mereka berdua tidak mengenalinya, sedangkan Destra sudah mengetahui keberadaan Seichi dan mencoba untuk akrab dengannya. Di saat Gempel menyamar menjadi Seichi, dia malah menikmatinya dan melupakan tujuan sebenarnya. Bahkan, dia juga sampai membantu teman-temannya Seichi ketika ada monster yang menyerang. Kemudian, Kanazuki tiba-tiba datang membongkar penyamarannya. Meskipun penampilan
penampilannya mirip seperti Seiichi, Kanazuki menyadari kalau itu orang lain karena aromanya berbeda dengan yang asli. Selain itu, dia juga sudah menyelidikinya secara diam-diam dan menemukan bukti yang kuat kalau dia orang yang menyamar. Setelah identitasnya dipertanyakan, Gempel tidak punya pilihan selain mengatakan kebenarannya. Namun, dia memutuskan tidak akan menyerang mereka dan berencana untuk berhenti dari kultus Majin. Sayangnya, anggota yang lain tidak tinggal diam. Setelah mengetahui hal ini, mereka langsung mengirimkan seseorang untuk membunuhnya. Ketika pertempuran melawan kultus Majin semakin dekat, Vitor mulai menunjukkan pergerakan bahwa dia anggota kultus Majin. Sebagai anggota, dia punya misi membunuh raja dan mengumpulkan keputusasaan untuk membangkitkan Majin. Tapi, dia merasa kalau misi itu tidak berarti untuknya. Dia sudah tidak tahan ingin menyerang orang yang lebih kuat darinya. Tidak lama setelah itu, terjadi kasus pembunuhan. Vitor dan yang lainnya pun segera melakukan penyelidikan untuk mencari tahu pelakunya. Tapi meskipun disebut kasus pembunuhan, Alice menegaskan kalau korban belum mati. Tapi Gasel dan Vitor tidak mau mendengar dan terus melanjutkan penyelidikan. Mereka mulai memeriksa tempat kejadian hingga menginterogasi orang yang tidak ada kaitannya. Kemudian saat mereka membawa tubuh korban untuk dimakamkan, korban malah terbangun dan menjelaskan kejadian sebenarnya. Ternyata dia hanya pingsan dengan alasan yang sepele. Sejak awal, Vitor sudah mengetahui kalau itu tidak ada hubungannya dengan kultus Majin. Hal ini membuat Alice mencurigai Vitor memiliki hubungan dengan kultus Majin. Saat malam tiba, Vitor mengikuti Alice dan mengungkapkan kalau dirinya salah satu pengikut kultus Majin. Dia juga mengatakan ingin sekali melawannya dan mempersembahkan kematiannya kepada Majin. Alice sudah menduganya, tapi sangat disayangkan dia tidak punya kemampuan untuk melawannya. Beruntung, Gasel segera datang untuk membantu Alice. Dia mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Vitor, kemudian memukulnya sekuat mungkin. Meskipun sudah dikhianati oleh Vitor, Gasel masih menganggapnya sebagai teman, sedangkan Vitor sama sekali tidak menganggapnya demikian. Namun, setelah merasakan pukulan darinya, dia merasa sangat puas. Dia tidak peduli lagi dengan Majin dan hanya ingin bertarung melawan Gasel sekuat tenaga. Oleh karena itu, Vitor mulai menunjukkan kekuatan aslinya, lalu menyerang secara brutal. Gasel tidak kalah hebat darinya. Walau hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, dia mampu menemukan kelemahan Vitor dan sanggup mengalahkannya. Beberapa saat sebelum kultus Majin menyerang, Kepala Akademi Barnabas menjelaskan alasan kenapa mengundang Seiichi ke Akademi. Dia mengatakan semua orang yang memakan buah evolusi sampai batas maksimalnya akan menjadi makanan Majin. Sedangkan Majin adalah dewa pemberontak yang sudah disegel oleh dewa yang lain. Maka dari itu, melindungi Seiichi adalah tugas Barnabas sebagai penyihir suci. Mengenai Destra yang menjadi penganut kultus Majin, Barnabas juga menceritakan kalau dia adalah salah satu muridnya. Dulu, Barnabas bersama rekannya yang bernama Libra menemukan Destra di tempat bencana. Saat itu, Destra sudah putus asa karena sudah kehilangan segalanya. Kemudian, setelah dirawat dan dibawa ke akademi, Destra bisa menjalani kehidupan yang normal. Secara perlahan, Destra juga menyukai Libra tidak hanya sebagai gurunya saja. Dia telah melakukan sesuatu untuk mendekatinya seperti memberi hadiah. Pada suatu hari terjadi sebuah tragedi. Tiba-tiba ada sekelompok monster yang menyerang kota dan wilayah akademi. Kemudian ketika Destra hampir diserang monster, Libra melindunginya dan melawan monster itu sendirian. Kejadian ini menyebabkan Libra menjadi korban, membuat Destra mengalami putus asa hingga dirinya terpengaruh oleh Majin dan memakan buah evolusi. Ketika Barnabas menceritakan hal tersebut, para pengikut kultus Majin mulai menyusup akademi dengan tujuan membawa Seiichi. Barnabas tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia mencoba melawannya dengan memakai serangan bunuh diri. Sayangnya, upaya Barnabas tidak berhasil. Destra tetap membawa Seiichi menuju dimensi lain tempat Majin disegel. Setelah tiba di sana, Seiichi tidak hanya berdiam diri saja. Dia berusaha melawan Destra yang ingin menjadikannya umpan untuk kebangkitan Majin. Namun, karena tak bisa mengeluarkan kekuatannya secara
secara maksimal, Seichi pun terkena serangan sabitnya Destra. Ketika Seichi terluka, Saria melakukan perlawanan terhadap Destra. Namun, dia juga malah ikut terluka hingga tidak sadarkan diri. Seichi mengira kalau itu pertemuan terakhirnya dengan Saria. Makanya dia putus asa dan menyebabkan energi negatif di dalam tubuhnya tidak terkendali. Destra menantikan hal tersebut. Apabila Seichi terus mengamuk, maka Majin akan segera bangkit. Meskipun di luar sedang mengamuk, tapi dalam kesadarannya, Seichi terlihat sangat tenang. Dia melihat kilas balik kehidupannya ketika berada di dunia lain. Pada saat yang sama, Destra juga ada di sana untuk mempengaruhinya. Dia mencoba membuat jiwa Seichi putus asa supaya ikut bersamanya dalam menghancurkan dunia. Tapi untung saja Saria segera menyadarinya. Dia membuat Seichi kembali bangkit dan mengalami evolusi sejati. Evolusi tersebut menyebabkan Majin berhenti bergerak hingga menyembuhkan semua orang yang terluka karena kekuatan Majin. Destra tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang, semua serangannya sudah tidak mempan lagi terhadap Seichi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluh di hadapan Seichi dan mempertanyakan kenapa Seichi bisa sebaik itu. Padahal, mereka berdua sama-sama merasakan penderitaan yang sama. Daripada menjawab pertanyaan tersebut, Seichi berusaha membuat Destra untuk berubah menjadi lebih baik. Seichi yakin dia bisa menjadi orang baik jika mau berusaha seperti dirinya. Pada akhirnya, Destra mengerti dan berterima kasih kepada Seichi. Walau begitu, Destra tidak bermaksud mengikutinya. Dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Seichi sangat menyayangkan hal tersebut. Kemudian, Saria pun menenangkannya dan mengajak dia pulang ke akademi. Pada akhirnya, masalah kultus Majin terselesaikan. Sekarang, dunia sudah kembali damai dan mereka bisa menjalani kehidupan normal.